Bab 5476. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pola dan segel di atasnya sangat tua dan berwarna biru pucat. Hanya dengan melihat pola ukiran dan segel itu sangat tidak biasa. Yang Deng Feng memandangi pintu melingkar yang diukir dengan pola rumit dan aneh, dan langsung merasa sangat bahagia. Sepertinya aku benar-benar menemukan bayinya. Yang Deng Feng berkata sambil tersenyum, ada tulang kering setingkat Raja Tao di portal. Hal baik apa yang seharusnya ada di portal? Liao Kuan, Zhu Ying, Qi Mengda dan Raja Tao lainnya juga datang ke pintu dan berdiri di udara. Diameter portal sebesar itu adalah 100 kaki. Di sekeliling pintu terdapat 4 pintu bundar berukuran lebih kecil. Salah satu dari 4 penjaga lengkungan. Yang Deng Feng berkata, ayo kita coba bersama, bagaimana? Bagus, ya, semua orang mengangguk. Saat ini, mereka juga sangat penasaran. Dipimpin oleh Yang Deng Feng, 10 Raja Tao berdiri di atas 5 portal Tao dan menyerang satu demi satu. Mu Yun memandang Raja-Raja Tao ini dari jauh. Saat tinju terkepal, beberapa orang di belakang mereka sepertinya membuka saluran di kehampaan. Ada ratusan ilusi Tao yang terkondensasi, melepaskan kekuatan Tao yang melonjak seperti sungai dan lautan. Semua berkumpul dalam beberapa orang, lalu meletus. Ini adalah teror Raja Tao. Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa dia, Kaisar Taoisme, telah membuka 9 kuil Tao, tetapi dia takut dia tidak akan mampu menerima satu pukulan pun di hadapan Raja-Raja Tao ini. Kesenjangannya terlalu besar. Di antara 10 Raja Tao, beberapa telah membuka lebih dari 100 kuil Tao, sementara yang lain telah membuka lebih dari 200 kuil Tao dan lebih dari 300 kuil Tao. Salah satu yang terkuat, tidak diragukan lagi, adalah Yang Deng Feng. Sekilas, Mu Yun melihat di balik puncak Yang Deng, terdapat 412 kuil Tao. Ini sangat kuat. Melihat tirani Raja Tao, Mu Yun juga samar-samar menantikannya. Bagaimana rasanya membuka rumah besar Tao dan mencapai lebih dari 100 kursi atau lebih dari 1000 kursi. Boom! Tiba-tiba, dengan serangan sengit dari 10 Raja Tao, suara gemuruh yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar. Portal pusat meledak. Kemudian, seberkas cahaya muncul dari langit, memancarkan cahaya panas yang tak ada habisnya. Cahayanya seolah menembus langit dan membuat lubang besar di langit. Dan kemudian, dalam cahaya, sesosok tubuh perlahan berevolusi. Itu adalah pria jangkung yang penuh kekayaan dan martabat. Pria itu berdiri dengan tangan ke bawah dan melihat sekeliling. Kemudian, tubuh jangkung itu bubar. Namun pria itu hanya muncul sesaat, yang membuat banyak Raja Tao berjatuhan ke tanah satu demi satu. Tao Tianjun dan Tao Huze tingkat alam dewa lainnya semuanya menjadi pucat dan kusam. Ini, Kaisar, seseorang berkata dengan cemas. Pada saat ini, Yang Deng Feng juga mundur ke tanah, dan harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan yang mengerikan itu. Dia adalah Kaisar Changming. Kaisar Changming, banyak penganut Tao dan tokoh Tao yang bingung. Qi Mengda juga terkejut dan berkata, di masa banjir dan kelaparan, Kaisar Chang Xuantian, Kaisar Changming di bawah Kaisar Changye. Tepat, Yang Deng Feng menegaskan, Sekte Chang Xuantian adalah kekuatan kelas berlian di masa banjir dan kelaparan. Ada kaisar di sekte tersebut. Wilayah Kaisar Daoxin, alam Dao Tiandi. Kaisar dan kaisar adalah dua dunia. Tentu saja, ini seperti perbedaan antara Raja Taoisme dan Kaisar Taoisme. Ketika cahaya membubung ke langit, tubuh kaisar menghilang. Kemudian 4 portal kecil di sekitarnya terbuka saat ini. 4 berkas cahaya tipis muncul dari langit. Saat cahayanya melonjak, seluruh dunia gemetar. 5 lampu membubung ke langit. Menawan, pemandangan aneh. Ini berlangsung selama setengah jam. Kemudian, cahaya itu perlahan menghilang, dan 5 lubang muncul di tanah. Di dalam lubang, sepertinya ada secercah cahaya samar. Yang Deng Feng dan yang lainnya berani mendekat. Pastikan tidak ada bahaya di bawah untuk saat ini, dan semua orang masuk satu persatu. Melihat pemandangan ini, labu tua itu tertawa dan berkata, ayo pergi. Sudah waktunya kita menggali harta karun. Seorang kaisar pasti luar biasa. Kali ini, makam kuno kaisar muncul, yang benar-benar mengejutkan orang-orang seperti mimpi. Betapa aneh dan misteriusnya makam kuno seorang kaisar. Mu Yun, lelaki tua hulu, Xie Susu dan Kum Yaotong tidak ragu untuk langsung masuk ke portal. 4 sosok melangkah ke portal tanah,
terjatuh, mendengar angin menderu, dan merasa sedikit kedinginan. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, 4 sosok jatuh ke tanah. Melihat sekeliling, tempat itu sunyi. Di kejauhan, ada kuil-kuil kuno yang gelap menjulang dari tanah membentuk sekelompok kuil. Tanpa sepatah kata pun, labu tua melepaskan tikus emas dan pergi menjelajah. Yang Dengfeng, Zhu Ying, Raja-Raja Tao, telah memimpin murid-murid mereka jauh ke depan. "Wow, kakak!" teriak Hulu Tua dengan penuh semangat, menarik Muyun dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaramu, menurutku kita harus menghasilkan banyak uang kali ini. Anda dapat menghasilkan uang jika Anda bukan situs bersejarah. Siapa yang tahu apa yang akan dimiliki tempat ini?" Mereka berempat berlari menuju istana kekaisaran. Saat Anda memasuki sebuah istana, gerbang besar istana dibuka, dan nafas tua dan tidak canggih muncul di wajah Anda. Begitu saya memasuki istana, ada 3 sosok di dalam istana. "Menurut saya, siapa kamu?" Ketiga pria itu memandang ke arah Muyun dan keempat pria tua labu itu mengerutkan kening. Seorang pria di tengah-tengah pemimpin, dengan wajah dingin, berkata, "Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya." Muyun tersenyum dan berkata, "Maaf mengganggumu. Kami tidak tahu ada orang di sini. Ayo pergi." Muyun berbalik. Bang! Pintu aula di belakangnya ditutup saat ini. Pria terkemuka itu mencibir, sepertinya dia sedang memancing di perairan yang bermasalah. "Dia ingin menawar, karena kamu di sini, jangan pergi." Kata-kata pria itu jatuh, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, preman itu melambai dan langsung meraih Muyun. Melihat adegan ini, wajah Muyun tenggelam. Karena pihak lain tidak sopan, dia juga tidak sopan. Begitu telapak tangan ditepuk, telapak tangan welas asih langsung membunuh. Ki dari 9 guru tahu berguling dan bergerak. Dong! Suara membosankan menyebar di aula. Da Beizang, pria itu terkejut dan berkata, "Ini adalah salah satu dharma welas asih yang agung dari 10.000 Buddha. Anda bukan 10.000 umat Buddha, tetapi Anda telah mempraktikkan telapak tangan welas asih yang agung." Muyun mendengus dingin, "Yang mulia, Anda datang ke sini dulu. Ayo mundur, kita tidak akan saling mengganggu." "Mengapa tidak? Hanya ada 9 prefektur Tao. Di depanku, aku akan membunuhmu jika aku mau. Apa yang bisa kamu lakukan?" Telapak tangan pria itu menjadi cakar lagi dan langsung menutupi Muyun. 12 kuil Tao mengumpulkan kekuatan Tao, mengaum seperti naga dan ganas seperti harimau. Muyun marah saat melihat adegan ini. Lebih gila, sangat gila, apakah ke-12 kuil Tao itu hebat? Ketika pedang Raja Ming muncul, Muyun menggunakan teknik pedang Wu Wei untuk membunuhnya secara langsung. 3 alam jantung kendo dipadatkan dan diberkati. Pedang itu seperti seekor naga. Itu cepat dan ganas. Itu langsung menuju ujung cakar pria itu. Tabrakan bang, cakar, itu meledak dengan suara gedebuk pelan. Kemudian, pria itu mengambil gambar, telapak tangannya retak, dan darah mengucur. Dengan baik, pria itu menggoyangkan telapak tangannya yang berdarah dan menatap Muyun dengan heran. 9 guru Tao, dia adalah kombinasi dari 12 rumah Tao dan alam ganda Raja Surgawi dari rumah Tao. Ada 3 kuil Tao lebih banyak dari orang di depan saya ini. Aku terluka oleh orang ini. Namun pria itu tertegun. Pedang kedua Muyun telah terbunuh lagi. Pedang itu seperti seekor harimau yang menuruni gunung. Itu penuh momentum dan jatuh. Boom! Di aula, suara gemuruh terdengar. Pedang Muyun sangat kuat ketika setiap gerakan terjadi. Pria itu jelas tidak bisa menolak. 2 temannya melihat pemandangan ini dan bergegas membantu. Kedua pria itu, menunjukkan cita rasa 11 prefektur Tao, adalah pembunuh dan dekat dengan Muyun. Menghadapi pengepungan ketiga orang itu, Muyun terlihat sama dan bisa menghadapinya dengan bebas. Labu tua mulai menanyakan apakah ada sesuatu yang tidak biasa di aula ini. Ku Miaotong dan Xie Susu memandang Muyun dengan cemas. Aku ingin tahu apakah Muyun bisa menolaknya. Segera, ketiga sosok itu dan serangan gabungan semuanya ditentang oleh Muyun. Muyun sudah mulai melawan. Nafas pedang Raja Ming sangat kuat dan kuat. Jika aula itu tidak terbuat dari bahan yang luar biasa dan keempat orang itu bertarung, seluruh aula akan terbalik seluruhnya. Sudah berakhir. Tiba-tiba, kata-kata Muyun jatuh. Cahaya pedang Raja Ming terkondensasi. Pedang itu seperti elang dan ki seperti naga. Itu meledak. Bang-bang. Ketiga mayat itu terguncang kembali dan jatuh di tiang batu dan dinding aula,
meludahkan darah ke mulut dan memompa darah dari tubuh kedutan. Mu Yun maju untuk menyelesaikan 3 orang sekarat satu persatu. Kami adalah seniman bela diri dari Aula Matahari Suci. Beraninya kamu, kenapa aku tidak berani? Kepala orang terakhir dipotong dengan pedang, dan Mu Yun memotongnya. Kumpulkan semua harta karun yang disimpan di ruang ketiga orang itu, pegang dengan telapak tangan di udara, dan bakar ketiga tubuh tersebut. Saudaraku, datang dan lihatlah. Labu tua menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum. Aku serahkan pada Mu Yun. Mu Yun bukan lawan, jadi larilah. Dia hanya mencari harta karun. Saat ini, lelaki tua hulu sedang berdiri di bagian dalam aula, di depan dinding aula utama. Relief tersebut menunjukkan gambar. Ada banyak orang di dalam gambar, dan masing-masing terlihat jelas. Di antara sosok-sosok itu, 2 wajah muncul. Kaisar Changye, Bodhisattva Linggji. Keduanya berada pada posisi relief tertinggi, seolah-olah dipuja oleh masyarakat di bawahnya. Tapi perhatikan baik-baik, bagian atas relief dan gambarnya. Namun, separuh gambarnya hilang, dan hanya bagian bawah gambar yang terlihat. Kedua kaisar sama-sama perlu menyembah dan membungkuk ke sosok berikutnya. Itu mungkin kaisar puncak, atau sosok yang melampaui kaisar. Orang yang melampaui kaisar, ini sudah merupakan tingkat yang tidak dapat dipahami oleh sedikit orang. Di 4 alam kecil, kaisar sudah ada di tingkat atas. Mu Yun melihat kelegaan dan berkata, Labu tua, apa yang kamu temukan? Hei, ada yang aneh setelah bantuan itu. Kamu bisa memahatnya dan mari kita lihat. Ya, katakan dan lakukan. Keluarkan sekop, beliung, dan benda lainnya, lalu gali di Mu Yun. Segera, bantuan itu jatuh dan pecah. Kemudian sebuah dinding halus menonjol di depan mereka berempat. Ketika relief terakhir jatuh, permukaan dinding yang halus memiliki garis-garis yang jelas, dan banyak bintik matahari dan putih di atasnya. Pergi, Mu Yun tercengang. Apa yang tersegel di dinding? Apakah Anda perlu membuka kunci permainan catur? Kekacauan ini, bintik matahari jelas jatuh ke arah angin, dan sudah jelas bahwa anak kulit putih memiliki potensi yang besar. Sudah waktunya bintik matahari jatuh. Mu Yun berkata tanpa daya, aku tahu sedikit, tapi aku tidak mahir. Bagaimana denganmu? Xie Susu dan Kumiao Tong juga melihat. Untuk waktu yang lama, mereka menggelengkan kepala. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, bintik matahari semakin merosot. Tidak dapat melakukan perbaikan. Orang tua hulu melangkah keluar dan bersumpah, saya datang. Melihat pemandangan ini, ketiga pria itu tampak curiga. Anda, maukah kamu? Orang tua hulu tidak berkata apa-apa, menunjuk jarinya dan jatuh. Dan kemudian, Baizi terus terjatuh. Dalam permainan catur, naga hitam, naga putih, dan naga ganda hitam putih berangsur-angsur berevolusi, dan pertarungan berlanjut. Sampai akhir, Baizi terjatuh. Klik, bintik matahari semuanya hilang. Hilang, Mu Yun, Xie Susu, dan Kumiao Tong tercengang. Orang tua hulu berkata dengan malu, ini, itu, lagi pula, ada banyak istana. Ada lebih dari 1. Jika kita gagal, kita akan gagal. Tapi saat itu juga, di atas tembok, membuka, si tua hulu langsung berkata, hahaha, aku tahu Sun Spot pasti kalah. Permainan catur ini bukan untuk kita menangkan, tapi agar kita mengerti bahwa meskipun ada jalan buntu di depan, kita harus maju dengan berani. Ketiga lelaki itu memandang hulu tua dengan jijik. Cepat, pergi dan lihat. Dengan kata-kata ini, lelaki tua hulu melangkah ke gerbang. Mu Yun dan ketiga temannya juga mengikuti. Di seberang pintu ada sebuah ruangan. Ruangan itu mulus di 3 sisi dan tidak ada yang aneh. Saat ini, lelaki tua hulu sudah mengetuk dinding, memperhatikan dengan cermat permukaan dalam dan luar ruangan. Aneh, Labu tua berkata dengan aneh, seharusnya tidak ada apa-apa. Mu Yun melihat ke dinding dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba, 3 dinding berevolusi menjadi 3 badan tinggi. Tubuhnya sangat kabur, ia tidak dapat membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Apalagi terpantul di dinding mulus. Sekilas, orang hanya merasa, Labu tua yang misterius itu mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Saudara Gembala, masuk dan coba. Baiklah, bayangan virtual di dinding mungkin merupakan sesuatu yang diwariskan. Cobalah dan lihat apakah Anda dapat memahami sesuatu. Mu Yun memandang hulu tua, tapi dia tidak bergerak.
Apakah kamu masih khawatir aku akan membodohimu? Ya, Mu Yun berkata dengan serius. Labu tua menjadi hitam dan berkata, ini adalah peluang besar. Jika itu adalah sentimen kultivasi yang ditinggalkan oleh Kaisar, atau dengan panduan eksplisit apapun, itu mungkin membuat Anda melayang ke langit, yang tidak lebih buruk dari Kaisar. Sebenarnya, bukan Mu Yun yang mengira hulu tua akan menyakitinya, tapi dia menganggap hulu tua tidak bisa diandalkan. Biarkan aku mencoba. Pada saat ini, Xie Susu melangkah maju dan mengertakkan gigi dan berkata, saya bertanya tentang 8 trigram. Ini masih awal dari Kaisar Taoisme. Saya akan mencobanya. Ketika Kumiaotong mendengar ini, dia khawatir. Saat dia hendak berbicara, Xie Susu melangkah keluar, mendekati dinding kiri dan langsung menuju dinding. Lalu, bayangan di dalam dinding menyatu sempurna dengan Xie Susu sendiri. Saat ini, seluruh dinding menunjukkan cahaya cemerlang, yang segera menyelimuti tubuh Xie Susu. Dong dong dong, suara keheningan terdengar, tubuh Xie Susu tiba-tiba bergetar. Setengah jam berlalu, tiba-tiba, tubuh Xie Susu terlempar dari dinding. Buku-buku, Kumiaotong sangat mengkhawatirkan kekasihnya sehingga dia bergegas maju dan membantu Xie Susu. Saat ini, Xie Susu tampak dalam kondisi demensia, tidak bergerak. Buku-buku, Kumiaotong tercengang. Aku baik-baik saja. Setelah sekian lama, Xie Susu menyadari bahwa dia menjabat tangannya dan meraung. Dengan kekuatan Tao, 7 kuil Tao berkilauan dan berkumpul di belakangnya. Hulu tua, Mu Yun dan Kumiaotong semuanya menatap kosong pada pemandangan ini. 7 kuil Tao, Xie Susu dari alam 8 trigram telah memasuki rumah besar Tao dan membuka 7 rumah besar Tao dalam waktu sesingkat itu. Kumiaotong terkejut dan senang. Hebat sekali Xie Susu telah mencapai ranah Kaisar Taoisme. Setidaknya keduanya akan bosan bersama. Xie Susu tidak akan selalu menahan diri. Mu Yun dan Hulu memandang dua dinding lainnya dengan ekspresi berbeda. Ini luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Mu Yun bertanya. Xie Susu memandang dirinya sendiri, lalu ke ketiga pria itu, dan berkata dengan wajah kusam, saya hanya merasa setelah saya memasukinya, sepertinya seluruh dunia telah berubah. Petik 2. Saya menempuh jalan. Setiap langkah saya ambil, ada seorang sesepuh yang mengajari saya dan mengajari saya. Lalu saya berlatih keras, seolah-olah sudah puluhan atau ratusan tahun. Petik 2. Kemudian, ketika saya mencapai puncak jalan, saya merasa bahwa saya telah melangkah ke 9 istana dan 10 penjuru selama ratusan tahun, dan membuka rumah Tao. Itu seperti mimpi, tapi aku tidak menyangka mimpi itu benar. Labu tua menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, sepertinya itu cara berdakwah. Setidaknya itu ditinggalkan oleh Kaisar. Kamu menghasilkan banyak uang. Mu Yun memandang Hulu tua dan berkata dengan serius, bukankah itu warisan? Seharusnya tidak begitu. Bukankah lebih baik jika itu warisan? Labu tua penasaran. Mu Yun bertanya, seolah dia tidak ingin mewarisi. Warisan, itulah yang ditinggalkan oleh orang kuat. Apa yang telah dipelajari dan dipelajarinya akan diwariskan langsung kepada generasi mendatang seperti Aura. Inilah yang diimpikan banyak orang. Mu Yun tentu saja tidak mau mewarisi. Dipengaruhi oleh takdir 9 perintah, dia tidak dapat menerima warisan dari orang kuat manapun. Warisan akan menyangkal takdirnya. Lebih murah untukmu. Labu tua berkata lagi, saudara gembala, masih ada 2 misionaris yang tersisa. Kalian berdua bisa menikmatinya. Saya tidak akan berdebat dengan Anda, Pak Tua. Tetapi ketika saya menemukan harta karun nanti, saya harus mengambil 60%. Mu Yun memandang labu tua itu dengan heran. Bahkan jika kamu berkhotbah, kamu juga dapat menyumbangkan kekuatanmu. Tidakkah kamu merasa bersemangat? Labu tua melambaikan tangannya dan berkata, saya sudah tua. Mengapa saya harus memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mu Yun tidak lagi bertanggung jawab. Orang tua tidaklah lemah. Dia dulunya adalah Daohai. Hulu tua sepertinya tidak mampu mengalahkan Daohai. Dia sekarang berada di rumah Tao. Hulu tua sepertinya tidak mampu mengalahkan rumah besar Tao. Tapi, orang tua itu belum mati, dan ini sangat tidak biasa. Kalau begitu, aku akan berpisah. Mu Yun mengatakan ini pada Kumiaotong. Kata-kata itu jatuh, dan keduanya melangkah keluar, memilih satu dinding untuk dibaurkan. Kemudian, Mu Yun dengan jelas merasakan bahwa dia sedang berdiri di kaki gunung. Gunung-gunung di depan kami menjulang tinggi ke langit.
Ini dia, Mu Yun penasaran. Kemudian, sesosok tubuh keluar bersama-sama, dengan postur yang tidak nyata, sehingga membuat orang tidak bisa melihat wajahnya. Mereka yang mendapatkan tahu saya bukanlah murid saya. Secara kebetulan, mereka ditakdirkan oleh surga. Postur ilusi itu perlahan berkata, sebelum kematianku, aku membuka 6.000 kuil Tao. Sebelum aku menjadi kaisar, aku mati. 6.000 kuil Tao, ini sudah buruk. Alam Raja Surgawi Taoisme mengacu pada orang-orang dari satu rumah besar Taoisme hingga ratusan rumah besar Taoisme. Ranah Raja Tao sebagian besar mengacu pada orang-orang berkuasa yang mewakili 101 hingga 1000 prefektur Tao. Hanya ada beberapa prefektur Tao yang melampaui level 1000. 6.000 kursi, itu bahkan lebih sedikit. Semburan nafas dalam tubuh orang tersebut bukanlah mempraktikkan rumusan Tao, melainkan mempraktikkan cara dan metodenya sendiri dalam membuka rumah Tao. Mu Yun segera tertarik, tenggelam di dalamnya dan belajar dengan giat. Dengan pembelajaran Mu Yun, nafas di seluruh tubuhnya juga berubah. Di gunung, sepertinya ada kekuatan Tao yang tak ada habisnya, yang mengalir ke dalam kehampaan di sekitarnya, dan kemudian menyatu ke dalam tubuhnya. 10 meridian utama dan ratusan pembuluh darah kecil di tubuhnya bersorak dan melompat. 9 kuil Tao. Menara ke-10 muncul. Begitu, Mu Yun tiba-tiba mengerti. Yang disebut dakwah adalah menggabungkan kekuatan langit dan bumi, dan para pendahulu meninggalkan caranya sendiri untuk berlatih, sehingga generasi mendatang dapat belajar dan meniru, kemudian mengintegrasikan kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan diri. Ini memang kesenjangan yang sangat besar dengan warisan. Yang disebut warisan berarti orang kuat memadatkan seluruh kekuatannya sebelum dia mati. Misalnya, warisan seorang kaisar cukup bagi seorang kaisar Tao untuk membuka lebih dari 100 kuil Tao sekaligus. Tentu saja warisan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung juga bagaimana ahli waris dan ahli warisnya. Tapi tidak ada keraguan bahwa, untungnya, ini bukan warisan. Jika tidak, Mu Yun hanya bisa melihat ke dinding seperti seorang kasim dan menangis. Di hadapannya, Raja Tao yang membuka 6.000 rumah Tao, secara bertahap mengembangkan prosesnya membuka rumah Tao di ranah Kaisar Taoisme. Butuh waktu 3.000 tahun. Faktanya, kecepatan ini sudah sangat cepat. Mu Yun telah belajar selama 3.000 tahun. Ini hanya waktu, tapi ini tidak nyata. Di dalam ruang rahasia, orang tua Hulu dan Xie Susu terus menunggu. Orang tua Hulu memandang Xie Susu dan berkata dengan serius, "Saya pikir kamu berbeda. Saya pikir kamu telah dilubangi." Buku Sisu tenggelam dalam kegembiraan membuka 7 kuil Tao. Ketika dia mendengar ini, matanya linglung. "Penatua, Anda memiliki mata yang tajam. Selama bertahun-tahun, Nan Ruxue, Hua Junzu, Long Xuanmei, Kum Yaotong, Sao Ninger dan seterusnya. Masing-masing dari mereka adalah kebanggaan surga di antara kekuatan tingkat perunggu utama dan bahkan kekuatan tingkat emas. Mereka sangat tinggi, tapi begitu runtuh. Itu benar-benar menjungkirbalikkan kognisi Xie Susu. Tubuhnya benar-benar berlubang. Memang benar, yang ada hanyalah ladang yang dibajak, melainkan sapi yang lelah. Xie Susu mau tak mau memandangi Hulu tua dan berkata dengan tulus, "Aku iri pada kakakmu karena hal ini. Kudengar kakakmu berkata bahwa dia punya 9 istri." Labu tua mengangguk, "Dan 9 wanita, masing-masing cantik." Xie Susu melanjutkan. Labu tua berpikir sejenak dan berkata, "Saya hanya melihat salah satu wanitanya. Dia benar-benar wanita dengan wajah cantik dan temperamen yang tiada taraf. Namun, saya tahu bahwa salah satu istrinya berasal dari klan Tianhu berekor 9. Menurut saya dia sangat cantik." Mendengar ini, Xie Susu terhuyung. Dia selalu berpikir bahwa Mu Yun iri pada temannya yang cantik, jadi dia sengaja menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Dia juga mengatakan bahwa dia mempunyai 9 istri. Itu hanya pembicaraan yang sulit. Tapi sekarang sepertinya, dan janganlah demikian, Mu Yun sebenarnya memiliki 9 wanita, yang masing-masing secantik bunga. Sungguh luar biasa. Xie Susu lalu menghela nafas, "Saudaramu sangat ketakutan." Di satu sisi, Hulu tua memandang Xie Susu dengan takjub. Bagaimana ini bisa begitu buruk? Hanya 9 wanita. Di seluruh dunia, berapa banyak orang, 90 wanita, tidak hanya menangkap banyak dari mereka melihat. Ekspresi bingung Hulu di wajahnya, Xie Susu segera berkata, "Tuan tua salah paham. Menurutku jarang sekali 9 istri dari saudara penggembala,
seperti yang dikatakan sesepuh, semuanya seperti bunga dan batu giok. Saudara penggembala terlihat bersemangat. Xie Susu berkata terus terang, apa yang dikatakan tetua itu benar. Aku sering merasa tidak bisa melakukan apa yang kuinginkan ketika aku punya beberapa wanita cantik sebagai temanku. Pertama, mereka meminta lebih banyak. Kedua, mereka lebih kuat dan kualitas fisiknya lebih baik dibandingkan generasi muda. Generasi muda sering terhimpit. Pada titik ini, Xie Susu berkata dengan serius, tidak ada setetes pun yang tersisa. Pak Tua Hulu mengetahui hal ini dengan jelas. Tapi pikirkanlah baik-baik. Tampaknya memang demikian adanya. Dalam beberapa tahun terakhir, di wilayah Changyun, Muyun dan Wangxinya seringkali tidak dapat dipisahkan. Namun, jarang melihat kekuatan Muyun tidak mengikuti kata hatinya. Seperti pepatah, naga itu memiliki sifat seksual. Muyun selalu terlihat menghina ketika dia menyebut Xie King. Tapi saya harus mengatakannya. Sejak Muyun mampu berubah menjadi naga, kebugaran fisiknya sangat baik, setidaknya dalam hal ini. Dia tidak takut pada 9 gadis kecuali 9 anak. Tentu saja, fakta bahwa Muyun bisa berubah menjadi naga belum pernah diperlihatkan sejak dia melangkah ke dunia baru. Muyun telah berada di dunia baru selama bertahun-tahun dan juga mempelajarinya. Bahkan di masa banjir dan kelaparan, tidak ada ras manusia atau orc lain yang bisa mengubah dirinya menjadi naga. Dapat dikatakan bahwa dialah orang pertama yang melewati masa-masa itu. Tentu saja, ini bukan karena dia dan Xie King saling menyukai. Muyun tidak tahu kenapa. Namun hal tersebut tidak bisa diungkapkan ke publik. Kalau tidak, saya khawatir dia akan ditangkap oleh orang tak dikenal sebagai objek uji. Xie Susu memandang orang tua Hulu dan berkata, "Tetua, tolong tanyakan padaku bagaimana caranya agar ginjalku tidak menderita lagi." Orang tua Hulu berkata dengan wajah serius, "Potong dan sembuhkan selamanya." Petik 2, hahaha, labu tua itu berkata sambil tertawa, hanya bercanda, tidak apa-apa. Xie Susu gemetar dan mengangguk. Orang tua Hulu kemudian berkata, "Saya punya resep rahasia asli di sini. Resep ini khusus ditujukan untuk ini." Resep rahasia ini disiapkan oleh seorang kaisar Tao yang berspesialisasi dalam seni kegembiraan selama masa banjir dan kelaparan. Xie Susu berkata dengan penuh semangat, "Tolong sampaikan padaku." "Oke, benar-benar, tentu saja." Labu tua mengulurkan tangannya. "Mengapa? Batu Dao Yuan, belilah." Labu tua berkata, "Menurutmu, bukankah aku memberikannya kepadamu secara cuma-cuma?" Xie Susu menggaruk kepalanya dan berkata, "Berapa banyak batu sumber?" 50.000. Mendengar ini, Xie Susu menghela nafas lega. Dengan tangannya yang besar, dia langsung mengeluarkan batu Dao Yuan untuk Pak Tua Hulu. Labu tua memandangnya, tetapi ekspresinya tertegun. Dia berteriak, "Kamu bercanda, nak." "Ah," Xie Susu berkata dengan cemas, "bukankah kamu mengatakan 50.000 batu sumber Tao? Saya sedang berbicara tentang 50.000 batu Tianpin Dao Yuan. Apa yang Anda berikan kepada saya adalah batu Dao Yuan biasa. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda?" Batu Dao Yuan juga memiliki tingkatan. Misalnya, 4 alam Dao Su, Dao Tai, Dao Hai, dan Dao Wen semuanya menggunakan batu Dao Yuan dengan kualitas yang sama. Faktanya, sebagian besar level Tao Tianjun adalah hal yang umum. Jika Anda dapat mencapai tingkat Raja Tao, Anda harus menjadi batu sumber Tao Tianpin yang melampaui tingkat biasa. Seperti alat raja pada umumnya, nilainya puluhan juta batu Dao Yuan biasa, atau bahkan miliaran batu Dao Yuan biasa. Namun, 10.000 batu Tianpin Dao Yuan sudah cukup untuk dibeli. Kamu benar, 100 juta batu Dao Yuan biasa hanya sebanding dengan batu Dao Yuan 10.000 hari. Konversi skalanya sangat buruk. Pasalnya, batu Tianpin Dao Yuan mengandung kekuatan langit dan bumi yang ratusan kali lebih kaya dan murni dibandingkan batu Dao Yuan biasa. Selain itu, di atas batu Tianpin Dao Yuan, ada batu Senpin Dao Yuan yang lebih tak terbayangkan. Batu Tianpin Dao Yuan jarang digunakan untuk budidaya di tingkat Raja Tao. Hanya kaisar dan kaisar yang lebih banyak menggunakannya. Batu sumber Tao ilahi digunakan oleh tokoh-tokoh tak terkalahkan di atas kaisar. 50.000 batu Tianpin Dao Yuan. 500 juta batu Dao Yuan biasa. Itu cukup untuk membeli lebih dari selusin senjata kerajaan biasa. Xie Jia bisa mengeluarkannya, tapi itu juga akan melukai otot dan tulang. Xie Susu sendiri,
Tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Tetua, jangan menggodaku, kata Xie Susu dengan getir. Jika dia meminta 500 juta batu Daoyuan biasa kepada ayahnya Xie Guangxi, ayahnya lebih memilih mematahkan kaki kelimanya daripada memberikannya kepadanya. Labu tua tersenyum dan berkata, jangan menggodaku juga. Ini adalah resep rahasia yang berguna bagi Kaisar. Aku sudah menjualnya kepadamu dengan sangat murah. Jika Raja Tao membelinya, aku harus mencicipinya, batu sumber Tao setidaknya selama 100.000 hari. Xie Susu sangat tertekan, tidak mampu. Itu dia, di masa depan, Anda bisa banyak mengendalikan diri. Hulu tua juga tahu bahwa Xie Susu tidak mampu membelinya, jadi dia berkata sambil tersenyum, saya juga punya 5 resep di sini, yang berguna bagi Anda sekarang, tetapi begitu Anda melangkah menjadi Raja Tao di masa depan, mungkin saja tidak berguna. 30 juta batu sumber Tao biasa. Saya kehilangan uang dan menjualnya kepada Anda. 30 juta, Xie Susu memiliki wajah yang jelek. Ini cukup untuk membeli senjata raja biasa. Masih mahal. Hei, nak, karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan Muyun, aku bisa membiarkanmu membayarku kembali secara kredit. Bagaimana? Dengan serius. Alam, bagus. Xie Susu langsung setuju. Kedua pria itu membuat catatan tertulis dan menyerahkan resep dan Xie Susu melihatnya. Meskipun bahan obat yang digunakan sangat berharga, keluarga Xie tidak dapat mengeluarkannya. Saya merasa lega, tidak peduli raja atau kaisar macam apa. Sekarang dia baru saja membuka 7 rumah besar Tao, yang jauh dari Raja Tao. Kenapa dia sangat menginginkannya? Setidaknya bisa dijamin dia bisa mengendalikan orang-orang tercintanya seperti Long Xuanmei, Nan Ruxue, Hua Junzu, Kum Yaotong dan Sao Ninger, dan tubuhnya tidak akan kosong. Cukup, sekitar setengah jam kemudian, dinding sisi kanan, Kum Yaotong keluar. Sosoknya cembung dan cekung, posturnya panjang dan ceria, dengan sedikit bermartabat dan sedikit dingin. Sekarang, tampaknya lebih bagus lagi. Miao Tong, Xie Susu maju ke depan, melihat ke depan. Bagaimana? Mendengar pidatonya, Kum Miao Tong berkata dengan gembira, saya telah mencapai 11 dari 4 rumah Tao. Sekarang saya juga seorang Raja Tao sejati. Mendengar ini, Xie Susu merasa senang sekaligus khawatir. Bahagianya adalah kekuatan kekasihnya telah meningkat drastis, dan ada 7 kuil Tao lagi. Kemajuan ini mungkin tidak dapat dicapai melalui kerja keras ratusan tahun atau ribuan tahun. Yang membuatku khawatir adalah, dia memiliki 7 prefektur Tao, dan Kum Yaotong memiliki 11 prefektur Tao. Tampaknya ada 5 kuil Tao, tetapi kenyataannya, setelah Kum Yaotong tiba di 10 kuil Tao ke-11 dibuka pada kuil kedua dari 10. Ini adalah kesenjangan antara 1 dan 2. Apakah dia tidak akan ditekan lagi? Xie Susu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pinggang lamanya. Tapi memikirkan Dan Fang yang dibeli dari Master Hulu, Xie Susu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Takut palu, riuh 100 gadis melambai padanya. Kum Yaotong duduk di tanah dengan lutut bersilang, mengatur nafasnya, dan menggabungkan kristal kaisar untuk menstabilkan nafasnya. Saya ingin tahu berapa banyak kuil Tao yang bisa dibuka Muyun kali ini. Ruang dinding. Di antara pegunungan, Muyun masih mendaki gunung. Nafas di tubuhnya meningkat. Sosok di depannya masih terus mengembangkan cara membuka Taoisme. Muyun tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Namun saat ini, dia, seperti generasi muda yang haus, sedang mengamati evolusi para tetua yang membuka 6.000 kuil Tao. Misteri, menakjubkan, tak ada taranya. Muyun tidak dapat membayangkan bahwa dia memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang pembukaan Daofu di wilayah Daofu Tianjun. Ada ratusan rumah Tao sebagai puncaknya. Ratusan kuil Tao ini melekat pada 10 pembuluh darah utama. Ada 10 kuil Tao dalam satu jalur. 10 vena dan ratusan kuil Tao. Ini adalah cara yang diperlukan untuk memasuki ranah kaisar hati Tao. Dan setelah 100 rumah besar Tao. Untuk terus memadatkan rumah besar Tao berarti menanamkan rumah besar Tao pada 100 pembuluh darah prajurit. Mencapai 1000 kursi adalah ambang batas besar lainnya. Setelah ribuan kursi, ada 2000 kursi, 3000 kursi, 4000 kursi, di 10 urat utama dan ratusan urat. Setiap rumah besar Tao memiliki lokasinya sendiri. Terlebih lagi, setiap rumah besar Tao mengandung jumlah, kualitas dan dimensi kekuatan Tao. Dapat dikatakan bahwa rumah besar Tao sama misteriusnya dengan dunia.
Pemikiran Muyun sebelumnya terlalu sederhana. Setelah membuka 9 kuil Tao, Muyun merasa dia benar-benar tertipu. Oleh karena itu, selama menerima pekerjaan misionaris di sini, Muyun langsung meninggalkan 9 kantor Tao-nya dan mulai berkumpul kembali. Jalannya salah. Anda dapat mengubahnya, lalu mengubahnya. Menunda waktu latihan, tidak masalah. Yang paling penting adalah stabilitas landasan ranah. Seperti ini, hari demi hari, tahun demi tahun, Muyun berlatih di pegunungan. Pada saat yang sama, lelaki tua Hulu, Xie Susu dan Kumiaotong menunggu di ruang rahasia. Dalam sekejap, setengah tahun berlalu. Hari ini, di dalam ruang rahasia, sesosok keluar dari dinding. Ia mengenakan kemeja panjang berwarna hitam dengan sepasang kerah, ikat pinggang di pinggang, rambut hitam tebal dan tegak tinggi. Pakaian dan rambutnya anggun, tidak diikat, sedikit berkibar, menonjolkan sosok ini, lurus seperti Tuhan yang datang ke dunia. Kulitnya bersinar dan mengalir, dan matanya bersinar seperti batu tinta yang cerah. Wajahnya diukir dengan ujung dan sudut yang tajam, dan fitur wajahnya lembut dan tampan. Sepertinya memiliki 3 bagian. Dia biasa saja, namun cahaya di matanya membuat orang tidak berani meremehkannya. Itu adalah Muyun. Sejak lama ia diolok-olok oleh orang-orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa ia tidak tampan, luar biasa, atau bahkan biasa-biasa saja, namun nyatanya ia hanya bercanda. Penampilan Muyun tidak seperti pengganggu otot, juga tidak setajam pedang. Sebaliknya, dia introvert dan tajam. Melihat pertunjukan sastra dari luar, dia lebih baik dari seekor harimau tetapi mengendus bunga mawar. Jika tidak, meskipun 9 wanita semuanya luar biasa, tetapi mereka tidak cemerlang, bagaimana mereka bisa mempunyai begitu banyak anak yang bersinar? Lagi, ayahku sangat tampan dan ibuku secantik surga. Meski telah mengalami beberapa kali transformasi, pada akhirnya ia tumbuh bersama ayah dan ibu saya selama bertahun-tahun. Tidak mungkin menjadi buruk. Muyun muncul di ruang rahasia. Dia merasa seperti terpisah dari dunia. Dia sungguh-sungguh seperti meditasi dan penebusan dosa selama 1000 tahun. Manfaat terbesarnya bukanlah peningkatan alam, tetapi pemahaman menyeluruh tentang tingkat Kaisar Tao. Setelah sedikit linglung, Muyun tercengang. Orang tua Hulu, Xie Susu, di mana Kumiaotong? Muyun keluar dari ruang rahasia dan datang ke aula utama. Aula utama masih kosong, tapi pintunya dilarang. Saat ini, pintu aula ditutup, dan seluruh aula tampak agak gelap. Setelah sedikit adaptasi, Muyun melihat ada loteng di sisi kiri aula. Loteng itu tingginya 3 kaki dan lebar 5 kaki. Tidak terlihat ramai di kuil sebesar itu. Saat ini, loteng ditutup. Muyun merasa bahwa ini adalah instrumen spasial Tao setelah sedikit eksplorasi. 3 orang labu tua ada di sini. Muyun tidak mengetuk pintu dengan gegabah, tapi seberkas jiwa menembus ke dalamnya. Saat berikutnya, Muyun tersipu dan dia terbatuk. Di loteng lantai 2, ada 2 sosok. Kamu memilikiku dan aku memilikimu. Pertarungan berlangsung lancar. Itu adalah Xie Susu dan Kumiaotong. Tapi tidak ada orang tua Hulu. Muyun tertegun dan kembali menjelajah. Sepertinya dia keluar di saat yang buruk. Berbalik dan bersiap untuk kembali ke ruang rahasia. Setelah berpikir sejenak, Muyun berhenti dan terus menjelajahi. Setelah setengah jam, Muyun mengembalikan pengenalan jiwa, dan kembali ke ruang rahasia dengan ekspresi yang sama. Segera pintu loteng terbuka. Xie Susu membantu dirinya sendiri. Meskipun dia mendapatkan pil ajaib rahasia dari labu tua, dia masih belum kembali ke rumah Xie dan tidak dapat memurnikan pil Tao. Selama ini, saya harus bekerja keras pada pinggang saya sendiri. Setelah beberapa saat, Kumiaotong tersipu dan keluar dengan aroma yang samar. Susu, apakah kita masih harus menunggu? Kumiaotong mengacak-acak rambutnya dengan jari-jarinya dan menatap Xie Susu, penuh cinta. Dia hanya merasa tidak masalah jika dia tinggal di sini bersama Xie Susu sepanjang hidupnya dan tidak keluar sepanjang hidupnya. Selama setengah tahun ini, dia lebih bahagia daripada yang dia jalani selama puluhan ribu tahun. Tunggu, Xie Susu berkata dengan tegas, jika kakakmu tidak keluar, kami tidak akan pergi. Melihat ke arah ruang rahasia, Xie Susu merasa tertekan. Saudaramu, kapan kamu akan keluar? Kalau aku tidak keluar lagi kakak, aku benar-benar akan kehabisan tenaga. Dan saat itu juga, di ruang rahasia, nafas tiba-tiba berfluktuasi. Xie Susu terlihat sangat gugup.
Saudaramu sudah keluar dari celah. Sie Susu bergegas pergi, melupakan rasa sakit di pinggang lamanya. Di dalam ruang rahasia, Mu Yun sepertinya baru saja muncul dari dinding, menatap kosong ke arah Sie Susu. Sie Susu, Mu Yun terkejut dan berkata, "Kamu? Hah, di mana labu tua itu?" Mu Yun menyamar dengan baik. Sie Susu berkata dengan penuh semangat, "Kamu tinggal di sana selama setengah tahun." Tetua itu tidak sabar menunggu. Dia meninggalkan siput pembawa pesan dan melarikan diri. "Aku mengkhawatirkanmu, kakakmu, jadi aku tinggal bersama Miao Tong untuk menunggumu. Tunggu aku, menurutku kalian berdua sudah bertemu ratusan kali dalam 6 bulan terakhir." Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kamu sudah menunggu lama sekali." Sie Susu sangat gembira hingga dia ingin menangis. Mu Yun tidak keluar lagi. Dia benar-benar ingin melarikan diri. Jika tidak, itu akan dikuras oleh Ku Miao Tong. Peras sampai mati. Setengah tahun, Mu Yun merasa lega. Di mana siput pembawa pesan yang ditinggalkan hulu tua? "Ayo kita cari dia," kata Mu Yun. Sie Susu mengeluarkan seekor siput. Siput itu seukuran telapak tangan dan meringkuk di cangkangnya. Sie Susu mengetuk cangkang siput itu. Di dalam cangkang, sebuah kepala perlahan mencuat. Sekitar seperempat jam kemudian, kepala siput itu sudah keluar seluruhnya. Mu Yun memandang Sie Susu dan bertanya, "Bagaimana cara mengirimkan suara?" Kata orang tua itu, "Bicaralah langsung padanya. Dimanapun orang tua itu berada, dia bisa mendengarnya. Saat dia tahu kamu sudah bangun, dia akan kembali kepada kita." Mu Yun segera berkata, "Hulu tua, di mana kamu? Aku sudah bangun. Beritahu aku lokasimu dan aku akan menemukanmu."